Salam sejahtera untuk kita semua sahabat Muki dan seluruh viewers dari channel kebanggaan kita bersama Metanoia Muki TV. Senang sekali saya Rio Kolondam boleh kembali menjumpai setiap kita dimanapun kita berada. Saya percaya dari ujung Papua hingga ujung Aceh tengah menyaksikan tayangan yang pastinya sangat edukatif, memberi inspirasi, menghibur, dan memberkati. Pada kesempatan saat ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang yang sangat senior, sangat saya hormati, sangat saya banggakan. Seseorang yang tentunya namanya sudah tidak asing bila di kalangan keluarga besar Muki. Baik, langsung saja saya menyambut dengan hormat dan dengan penuh kasih Bapak Profesor Dr. Payaman Simanjuntak. Apa kabar Pak? Baik. Mungkin boleh disapa dulu seluruh sahabat Muki di seluruh tanah air kita Pak. Salam untuk semua sahabat Muki dan untuk semua para pendengar. Ya, satu kehormatan bagi kami Metanoia Muki TV. Hari ini boleh kehadiran Bapak yang bersedia memberi waktunya, memberi hatinya, memberikan pemikirannya bagi kami Pak. Apa kabar Bapak? Keluarga baik-baik, semua sehat-sehat. Iya, Bapak aktivitas saat ini di tengah pandemi kita masih dibatasi untuk keluar rumah dan lain sebagainya Pak. Apa Pak? Bapak mengisi hari-hari Bapak dengan aktivitas apa saat ini Pak? Ya, kebetulan karena hubungan saya banyak dengan masyarakat, tapi yang bisa dijangkau dengan menggunakan teknologi virtual, jadi tidak banyak masalah. Jadi saya kebetulan sesudah pensiun dari Departemen Tenaga Kerja dan saya masih tetap berlanjut untuk mengajar di beberapa universitas. Jadi kuliah-kuliah masih diberikan melalui Zoom TV. Dan kemudian banyak kegiatan sekarang ini karena DPP Muki mempercayakan saya juga menjadi anggota dari Dewan Pakar. Wow, luar biasa sekali. Bapak setelah pensiun, tetapi bukan berarti leha-leha di rumah Pak ya. Oh tidak. Tetap berkarya, tetap berkiprah. Tetap berkarya dan tetap terisi dan semua waktu tetap diberi makna. Wow, luar biasa. Ini menjadi satu pelajaran khususnya bagi kami Pak yang muda-muda Pak. Begitu, kalau kemarin berpikirnya bisa baringan terus di rumah itu enak gitu ya. Tetapi ternyata berkarya itu merupakan sesuatu anugerah Pak ya. Betul. Dan boleh cerita sedikit Pak kiat-kiat dari Bapak di usia Bapak yang sudah semakin senior saat ini begitu tapi bisa tetap produktif Pak. Ya tentu pertama sebagai orang yang sudah zaman sekarang disebut lansia, lanjut usia ya. Nah, sebenarnya belum terlalu lanjut ya, baru 82 tahun lebih. Wow, 82 tahun luar biasa. Saya tidak mengira, sebetulnya saya sudah baca sih bocoran ya tanggal lahirnya. Tetapi kalau lihat dari penampilannya, siapa yang sangka 82 tahun. Nanti bulan Juli 83 tahun. Saya boleh bilang sebetulnya Bapak ini masih milenial, tapi milenial senior Pak ya. Pak, cerita sedikit Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung mengenai keberadaan Bapak di Majelis Umat Kristen Indonesia atau yang biasa kita panggil sebut Muki Pak. Iya. Iya, mengapa atau apa yang buat Bapak tertarik mengabdikan diri melayani melalui wadah Muki ini Pak? Saya sebenarnya hanya karena diminta ikut. Jadi karena diminta ikut saya bersedia. Jadi karena saya sudah bersedia tentu ada tugas yang diberikan. Dan karena ada tugas yang diberikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya diminta oleh Ketua Umum ditetapkan untuk menjadi koordinator waktu itu bidang 6. Bidang 6 itu menangani masalah kependudukan dan ketenaga kerjaan. Sangat cocok dengan latar belakang saya yang melayani di bidang ketenaga kerjaan. 40 tahun bekerja di Depnaker dan walaupun sudah pensiun 18 tahun yang lalu tetapi masih tetap menekuni di bidang ketenaga kerjaan. Jadi sangat cocok. Juga mengenai lingkungan hidup. Dan memang lingkungan hidup juga sebagian dari bidang tugas kami dulu. Karena terutama dalam masa globalisasi
dan juga panas bumi. Kita juga dituntut dulu mengenai masalah aspek lingkungan hidup. Dan yang ketiga mengenai masalah pertanian. Jadi ketiga bidang itu kami koordinasikan di bidang 6 dan puji Tuhan bahwa hasilnya sudah disampaikan ke DPP, tinggal bagaimana menindaklanjuti. Kalau kita melihat keadaan bangsa kita, Pak, dan saya tertarik dengan bidang Bapak mengenai kependudukan, ketenaga kerjaan. Saya percaya memang pemerintah selalu berusaha untuk membuat bagaimana semakin hari harus lebih baik, betul Pak ya. Tetapi kalau Bapak memandang saat ini, apa yang menjadi tantangan utama dan apa yang menjadi PR bagi MUKI untuk bisa melayani khususnya dalam bidang kependudukan dan ketenaga kerjaan? Ya. Jadi sangat banyak yang bisa diberikan oleh MUKI. Yang pertama karena jemaat kita terutama di kantong-kantong Kristen nampak bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi. Kemudian kualitas sumber daya manusia kita masih relatif rendah. Jadi oleh sebab itu banyak yang dapat dilakukan. Terutama pembinaan dari segi mental bahwa supaya jangan mensia-siakan waktu dan keberadaan mereka misalnya dengan main judi, dengan terjangkit narkoba dan sebagainya. Dan harus dikembangkan mengenai kewirausahaannya supaya dapat meningkatkan tingkat kehidupan mereka. Wah, satu hal yang sangat baik Pak ya, tetapi kalau Bapak memandang hari-hari ini dengan yang tadi Bapak sempat singgung narkoba, perjudian, yang angkanya sebetulnya bukannya menurun Pak ya. Kalau kita melihat dari data yang ada, tetapi boleh dibilang masih terus stagnasi ada di satu angka bahkan cenderung meningkat Pak. Meningkat. Betul. Dan seringkali saya melihat Pak ya, dengan tantangan seperti ini, kehadiran umat Kristen seharusnya bisa diimplementasikan menjadi garam dan terang Pak. Betul, setuju dengan saya Pak ya. Nah, kalau Bapak apakah ada satu langkah konkret bagi umat Kristen yang hari ini saat ini menyaksikan channel tayangan ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menolong khususnya generasi muda yang masih pakai narkoba atau masih banyak keluarga-keluarga bahkan keluarga Kristen, bapaknya masih asik main judi begitu ya. Nah, kita sebagai satu tanggung jawab sosial Pak, sebagai umat Kristen, Ya. apa yang harus kita lakukan Pak? Banyak sekali. Jadi